Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah hari ini hari apa ya hari ini? Hari Rabu. Kita kembali mempelajari tentang pendidikan fikih. Nah, silakan untuk kelas 7 hari ini siapin buku pendidikan fikihnya. Silakan kita buka. Kita lanjutkan materi yang kemarin tentang sholat Jumat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mengenai pengetahuan kalian semua mengenai sholat Jumat. Nah, adapun pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sholat Jumat itu apa, atau syarat-syarat dan rukun Jumat itu apa, rukun dan syarat dalam khutbah Jumat itu apa saja, nanti saya akan berikan kasih tahu. Oke, mengenai materi tentang pengertian dan dasar hukum sholat Jumat, mungkin sudah ada semua sudah mengetahui semua. Sholat Jumat adalah ibadah sholat 2 rakaat yang dikerjakan di hari Jumat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah pada waktu zuhur. Nah, jadi memang ya, sholat Jumat ini adalah sholat yang khusus bagi umat muslim, hari orang muslim gitu. Namanya adalah sholat Jumat. Beda dengan sholat zuhur yang biasa dikerjakan 4 rakaat, sholat Jumat ini dikerjakan 2 rakaat. Nah, adapun hukum sholat Jumat adalah wajib ain. Ini perlu kita catat. Apa hukum sholat Jumat? Hukum sholat Jumat adalah wajib ain. Artinya di sini kewajiban untuk setiap individu seseorang gitu. Jadi ketika kita tidak melaksanakan, berarti kita mendapat dosa. Perintah sholat Jumat telah disebutkan. Ini silahkan dicatat juga mengenai dalilnya. Dalil dari sholat Jumat terdapat di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu sekalian kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu sekalian mengetahui. Nah, artinya di dalam ayat surat Al-Jumu'ah ini, ketika kita sudah waktu sholat Jumat, itu jangankan kita berdagang, kegiatan kita itu harus diberhentikan. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid sholat Jumat. Adapun bagian B, yaitu syarat-syarat dan rukun khutbah Jumat. Ada beberapa syarat yang perlu kita penuhi dalam rukun khutbah Jumat. Terutama bagi yang laki-laki harus menyimak betul-betul mengenai rukun khutbah Jumat ini. Yang pertama adalah apabila seorang khatib mau berkhutbah, maka ada beberapa syarat yang harus diperhatikan ketika berkhutbah. Ini syaratnya dulu nih. Yang pertama adalah khutbah Jumat dilakukan dalam waktu zuhur. Nah, artinya ketika bukan waktu zuhur, mungkin asar, itu tidak boleh. Secara gampangnya kayak gitu. Yang kedua adalah khatib berdiri pada 2 khutbah. Apabila mampu dan kedua khutbah dipisah dengan duduk di antara 2 khutbah. Ini yang biasa kita kenal, yaitu dengan 2 khutbah. Yang pertama berdiri, habis itu menyampaikan materi, ditutup dengan barakallah, nanti setelah itu berdiri lagi. Nah, gitu. Yang ketiga adalah khatib suci dari hadas kecil maupun hadas besar, dan suci dari najis serta menutup aurat. Tentu ya, ketika khatib itu harus suci. Lebih baik lagi ketika mandi besar terlebih dahulu, kayak gitu kan. Yang keempat adalah berurutan dalam mengerjakan rukun khatib atau khutbah. Lalu berurutan pula dalam khutbah pertama dan kedua. Artinya harus runtut sesuai dengan rukunnya. Yang kelima adalah suara dapat didengar oleh jamaah
suara dapat didengar oleh jamaah. Di sini walaupun tidak menggunakan mic, tapi yang penting suara itu jelas terdengar sampai ke banyak orang gitu. Artinya ketika masjidnya itu besar, itu harus membutuhkan mic atau kayak pengeras suara agar didengar jamaah lainnya. Yang keenam adalah setelah khutbah kedua selesai, kemudian dilanjutkan sholat. Nah, seperti yang kita udah laksanakan seperti biasanya, ketika sudah khutbah kedua baru di qomat, habis itu kemudian dilanjutkan oleh sholat. Nah, selain syarat khutbah yang harus diperhatikan dan harus diketahui oleh seorang khatib adalah rukun khutbah. Silakan simak baik-baik, perlu dicatat juga supaya agar tidak lupa. Rukun khutbah Jumat yang wajib dipenuhi yaitu yang pertama, ini biasanya kita sering mendengar khatib-khatib, saya akan mencontohkan. Yang pertama adalah mengucapkan hamdalah. Ini perlu ya. Hamdalah itu adalah alhamdulillah, yaitu mengucapkan atau membaca hamdalah adalah mengucapkan lafal memuji kepada Allah. Jadi pujian ya. Contoh nih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nah, nanti kita akan melanjutkan rukun kedua. Rukun kedua adalah membaca 2 kalimat syahadat. Yang biasa kita dengar itu Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Nah, itu biasanya adalah bacaan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Contohnya kayak gimana? Di sini saya contohkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Atau boleh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu boleh. Yang penting membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah berwasiat untuk takwa. Nah, di sini kita sering mendengar untuk biasanya khotib itu menyampaikan wasiat untuk marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan iman dan takwa kita akan termasuk orang-orang yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Nah, kayak gitu-gitu. Intinya berwasiat untuk takwa. Boleh juga untuk membaca biasanya itu ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, itu juga bisa. Yang kelima adalah membaca ayat Al-Qur'an. Nah, di sini dianjurkan atau ini adalah bagian rukun khutbah, yaitu kita harus ada membaca ayat Al-Qur'an. Saya contohkan mengenai tentang saya contohkan sini menjaga keseimbangan alam. Menjaga keseimbangan alam ini saya contohkan surah Al-Baqarah ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 156. Ya, jadi membaca ayat Al-Qur'an ini adalah bagian dari rukun khutbah Jumat. Yang keenam adalah berdoa untuk kaum muslimin. Nah, biasanya ini doa kaum muslimin ini adalah di bagian terakhir untuk khutbah Jumat. Saya contohkan di sini nih. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa nahawli 'afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Nah, lanjut yang doa-doa yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah rukun khutbah yang wajib dipenuhi. Yang pertama adalah mengucapkan hamdalah. Yang kedua adalah membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga adalah membaca salawat kepada Nabi. Yang keempat adalah berwasiat untuk takwa. Yang kelima adalah membaca ayat Al-Quran. Yang keenam adalah berdoa untuk kaum muslimin.
Oke, baik. Ini sedikit materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang sholat Jumat. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan diberikan waktu luang untuk kita sama-sama belajar menuntut ilmu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.